الناس وبينات الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena setiap saat kita merasakan kenikmatan, rahmat, inayah, hidayah darinya. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat yang ke-78, surat An-Naba. Petang ini kita akan mulai dari ayat 21 sampai 30. 21 sampai 30. Bisa sekarang ya. Karena bersama kita ini sudah ada Ustadz kita yang sudah lama kita impikan, yaitu Ustadz Tony Sanwani ya. Maka kita akan mempersilakan kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, memimpin kita untuk membaca ayat suci Al-Quran. Semoga saja beliau sedang di rumah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen dan membuka surat An-Naba, surat yang ke-78, ayatnya 21 sampai 30. Kepada Ustazuna Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Kepada Ustadz. Iya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Ustaz. Tidak apa-apa, Tuan. Silakan. Pak Ustaz ya. Screen saya belum keluar nih, Ustaz. Saya ada masalah sama Zoom ini. Oh ya, tapi suaranya bagus kok. Suaranya bagus, Ustaz ya. Saya cek An-Naba dulu. An-Naba ya? Ya, An-Naba. An-Naba. Bapak Ibu yang lain, screen-nya udah kelihatan kan? Belum. Ternyata belum ya, belum. Ternyata belum. Belum ya. Ini Ton sudah bisa nih kali ini. Iya. Udah kelihatan Pak Bu ya? Sekarang Sudah. Ya, Ustadz Tony sudah kelihatan. Oh iya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf dengan Ustadz sama Bapak Ibu semua, jarang kali hadir. Mudah-mudahan dimaklumi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali bacaan surat kita, tadarrus dan tadabbur yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rusli Malik. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan. Amin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل شفاعته. Syukran Ustaz, terima kasih, mohon maaf. Kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz kita, Ustaz Tony Sanwani, yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tahsin dan tartil. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan usia beliau, memberikan keberkahan, dan mencatatnya sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan nanti syafaat di akhirat dari Al-Quran. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan kesertaannya tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT sucikan hatinya, pikirannya, dan juga lisannya. Ilahi amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan teruskan surat kita, yaitu surat yang ke-78, surat An-Naba, yang artinya berita besar. An-Naba secara bahasa artinya berita. Cuma di dalam disebutkan An-Naba'il Azim, berita besar. An-Naba sendiri secara bahasa artinya berita. Kemudian ini turun di Mekah, makanya disebut dengan Makkiyah, jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-20. Kita sampai di ayat yang ke-20.
di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca dari 29, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Lalu kemudian futihat, dibukalah as-sama, langit. Jadi secara bahasa futihat artinya dibukalah as-sama, langit. Fakanat abwaba, dan kemudian ada pintu-pintunya, ada banyak pintunya. Pintu-pintu bentuk jamak. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kata-kata dibukalah langit artinya bahwa alam materi sudah tidak ada. Ketika alam materi sudah tidak ada, otomatis kita masuk pada alam samawi atau ke alam malakut. Dan di sana ada pintu-pintunya, kita masuk pada pintunya sesuai dengan tingkatan-tingkatan kita masing-masing. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Lalu kemudian gunung-gunung itu pun menjadi fata morgana. Artinya bahwa gunung-gunung memang tidak ada materi. Jadi gunung di sini adalah bagian dari bumi. Bumi adalah materi. Materi atau madda pada hakikatnya tidak ada. Hanyalah merupakan fata morgana saja. Yang namanya fata morgana kelihatannya ada tapi tidak ada. Yang namanya fata morgana ada kelihatannya tapi hakikatnya tidak ada. Makanya biasa disebut orang tertipu oleh fata morgana. Karena kalau orang berjalan di padang pasir, dari jauh kelihatannya ada air yang membentang, yang menghampar. Dan begitu kita datang, ternyata airnya tidak ada. Apa sebabnya? Namanya fata morgana. Sekarang kita masuk pada ayat baru yang kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-21 dan seterusnya. Inna jahannam kanat mirsada. Jadi inna jahannam, kalau kalau diartikan secara bahasa, inna sesungguhnya, jahannama, neraka jahanam itu, sungguhnya neraka jahanam ini adalah kanat, adalah mirsada, tempat penantian. Tetapi kalau kita lihat di bawah sini diartikan dengan tempat mengintai. Ya. Jadi yang benar adalah sebetulnya tempat penantian yang dipersiapkan untuk orang-orang yang tadi bermasalah secara batin. Nanti di bawah kita lihat litogi nama abah. Jadi mirsada di sini adalah tempat penantian. Ada juga mengartikannya dengan ada tempat pengintaian. Nah, kalau di neraka mengintai siapa? Jadi jemaah sekalian bisa juga kalau diartikan mirsada sebagai tempat yang tinggi untuk melihat, artinya bahwa di neraka jahanam itu ada penjaganya, bisa. Tapi mirsada itu bisa diartikan penantian. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat penantian atau tempat yang disediakan untuk orang-orang yang memang bermasalah, yang kalau di dalam surat Al-Mursalat sebelumnya disebut dengan wailu yaumaidin lil mukadzibin. Kalau di sini di ayat berikutnya disebutkan adalah litogi nama aba. Kita lihat litogi nama aba ini. Jadi inna jahannama kanat mirsada litogi nama aba. Jadi kata kuncinya di sini adalah togina. Dari kata togo. Jadi neraka jahanam itu adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang togo litogina ma'aba, sebagai tempat kembalinya. Jadi disediakan sebagai tempat kembali. Jadi cocok tadi. Jadi sungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang disediakan untuk kembalinya. Disediakan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang togo. Kata-kata togo itu adalah sombong, arogan, lawan daripada orang yang humble. Kalau orang yang beriman itu kan adalah ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi haunan itu adalah lawan daripada togo, togin. Ini adalah fa'il dari kata toga, togin, toga ya toga, togin. Togu itu orang-orangnya. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong, arogan. Dan terutama untuk apa Bapak sekalian disebut dengan togin? Apabila merasa dirinya sudah cukup. Kata cukup di sini tidak perlu lagi mencari kebenaran, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi beraktivitas. Jadi ancaman terbesar itu sebetulnya adalah tidak belajar atau berhenti belajar. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan seluruh jiwa manusia itu sebagai sebuah sifat yang memiliki keinginan untuk berjalan.
di dalam dunia filsafat disebutkan bahwa jiwa manusia itu punya sifat ingin tahu. Nah, sifat ingin tahu itulah yang menggerakkan jiwa manusia untuk selalu maju dan maju. Karena kalau ada yang sudah diketahui, dia akan bergerak untuk mencari yang belum diketahuinya. Itulah sebabnya berpikir didefinisikan sebagai gerak akal dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Jadi berpikir itu adalah gerak akal dari apa yang sudah diketahui menuju yang belum diketahui. Biasa kita ambilkan contoh, misalnya ada kejadian, ada tabrakan. Kita sudah tahu ada tabrakan, kita sudah tahu tabrakan. Tetapi kita ingin mengetahui apa sebabnya. Jadi selalu kita ingin tahu apa sebabnya, siapa korbannya, dan seterusnya, berapa korbannya. Jadi semua itu kita ingin tahu setelah kita tahu ada tabrakan. Jadi dari jauh kita tahu ada tabrakan, orang pada lari. Kenapa kalau ada tabrakan orang pada lari ke tempat itu? Karena ingin mengetahui siapa itu, berapa korbannya, apa sebabnya. Jadi akal manusia itu selalu bergerak, ingin bergerak dari apa yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Gerak akal itulah disebut dengan berpikir. Jadi dengan demikian, gerak akal itu sebetulnya adalah gerak maju menuju kepada yang belum diketahui. Selalu ingin mengetahui. Dan Mas sebagai kira-kira apakah yang ingin diketahui akal paling tinggi? Yaitu selalu menjadi rahasianya segala rahasia, gaibnya segala yang gaib. Karena gaibnya segala yang gaib, ataukah gaibul guyub, rahasianya segala rahasia, ataukah sirrul asrar, itulah yang terakhir akan diungkapkan oleh akal sebetulnya. Kenapa? Karena selalu bergerak dari yang kita sudah ketahui menuju yang belum diketahui. Kita sekarang tahu bahwa kita ada. Kita ingin tahu siapa yang mengadakan kita. Kita tahu alam ini tercipta, siapa yang menciptakannya, seperti itu. Jadi selalu kita ingin bergerak menuju kepada yang belum diketahuinya. Nah, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia di balik apa yang belum diketahui, itulah dibutuhkan namanya belajar dan belajar. Dan ujung-ujungnya itu disebut dengan gerak menuju kepada ma'rifatullah. Itulah sebabnya Allah menempatkan seluruh manusia sama saja sebetulnya. Entah yang lahir di tengah orang Islam ataupun yang lahir di tengah non-Islam. Yang lahir di tengah masyarakat beragama ataupun di masyarakat yang tidak beragama, sama saja. Itulah sebabnya seluruh anak yang meninggal dunia sebelum akil balik, entah itu anaknya seorang muslim, anaknya seorang non-muslim, anaknya seorang yang tidak beragama, oleh Allah diperlakukan sama, yaitu sama-sama masuk surga. Kenapa? Belum mukallaf namanya, belum dimintai pertanggungjawaban atas kerja-kerja akalnya, karena dianggap akalnya belum balik, belum sampai, jadi belum akil balik. Akalnya belum sampai sempurna untuk bekerja mencari rahasia-rahasia di balik yang sudah diketahui tadi. Nah, setelah mencapai itu baru kemudian mereka dimintai pertanggungjawaban, mukallaf namanya. Nah, apa yang mereka harus lakukan pertama kali adalah kebenaran. Contohnya orang muslim, bisa saja seorang muslim dari kecil dilatih oleh orang tuanya untuk sholat misalnya, dilatih orang tuanya untuk berpuasa. Tetapi apakah di balik sholat itu, apakah di balik puasa itu, belum tentu mereka tahu. Kepada siapakah mereka sholat, mereka belum tentu tahu. Apakah yang disebut dengan Tuhan? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Itu belum tentu mereka tahu. Nah, dengan demikian baik yang muslim ataupun non-muslim sama saja. Starting pointnya itu adalah pada saat dia akil balik. Pada saat itu kerja akalnya mulai muncul. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian kita lihat ada orang yang tadinya rajin sholat, rajin bahkan berhaji, tapi kemudian pindah agama. Kenapa? Karena sebetulnya belum terjawab teka-teki rahasia yang kita bicarakan tadi. Mereka sholat puasa hanya sebagai habit, kebiasaan yang diajarkan oleh keluarganya. Tapi ada orang yang di luar Islam, tapi karena pencariannya adalah tuntas dan pencariannya adalah berkaitan dengan substansi kebenaran, maka begitu menemukan Islam tidak mungkin goyah lagi. Diapain pun juga, diancam dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang di Barat yang setelah masuk Islam, lalu kemudian diisolasi, bukunya tidak diterbitkan, bahkan diintimidasi, tetapi tetap aja setia dengan Islamnya. Yang namanya Roger Geraudi, bahkan setelah dia masuk Islam, bahkan kemudian dia sangat pro-Palestina, akhirnya kemudian diisolasi, namanya jarang disebutkan. Tetapi dia tetap istiqamah. Kenapa? Karena
kebenaran yang ditemukannya adalah merupakan konsekuensi daripada pencariannya akan kebenaran tersebut. Jadi Islamnya bukan Islam yang diwariskan dari orang tuanya, tetapi Islam yang ditemukan dalam pencariannya. Dan inilah makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa penyakit terbesar manusia itu adalah berhenti mencari, berhenti belajar. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang menjadi problem itu kalau umat Islam tidak mau belajar lagi. Lagi-lagi kalau tidak belajar lagi. Dan ini yang terjadi pada umat Islam. Ya, mohon maaf, umat Islam itu semangat belajarnya itu sangat rendah. Ya, begitu belajar dan kemudian menemukan sedikit kesulitan, langsung kemudian berhenti, mundur. Apa sebabnya? Karena kita tidak dibiasakan berpikir. Mohon maaf, kita itu tidak biasa berpikir, tidak pernah dilatih berpikir. Jadi begitu diberikan sedikit sesuatu yang susah dipikirkan, langsung berhenti. Nah inilah jemaah sekalian terbaik, sehingga apa yang kita lakukan, agama itu adalah agama ritualistik saja. Bukan agama intelektual, tapi agama yang ritual. Harusnya kan agama itu bersifat intelektualistik, bukan hanya ritualistik. Ritualnya nanti adalah konsekuensi daripada intelektualnya, karena intelektual itu adalah pencarian. Intelek itu adalah alat untuk melakukan pencarian, menyingkapkan rahasia-rahasia. Dengan demikian harus intelek dulu bekerja, baru kemudian ritual. Sebagaimana Al-Quran membaca dulu, Iqra dulu, bukan langsung aqimis sholat, bukan berdoalah. Di dalam Al-Quran ayat pertama Tuhan bukan ud'uni fastajib lakum. Ayat pertama turun bukan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, bukan itu yang pertama turun. Yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di dalam 5 ayat pertama turun, maka 2 ayatnya dimulai dengan Iqra, yaitu ayat pertama dan ayat ketiga. Jadi dari 5 ayat pertama turun, 2 ayatnya dimulai dengan kata Iqra, dan setelah berselang lama, jadi setelah 5 ayat pertama ini kan ada beberapa bulan kemudian, bahkan ada yang mengatakan tahun, baru bersambung surat ini, yaitu masuk di ayat 6. Apa ayat 6-nya? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, seperti itu. Mari kita lihat. Supaya kita lihat jemaah sekalian berbahagia bahwa rahasia umat itu menjadi umat yang baik adalah apabila rajin belajar. Kita lihat surat Al-Alaq, ya. Surat yang ke-96. Ya, mari kita lihat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Jadi Iqra ini adalah fi'il amr namanya, kata kerja perintah. Jadi kata kerja perintah berarti perintah. Perintah itu kan wajib. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau seperti sholat, puasa, zakat itu tidak menggunakan fi'il amr. Ya. Langsung maksudnya. Fi'il amrnya sholat adalah bukan salu, tetapi akimis sholat. Tidak langsung sholatnya kan pakai kata bantu, akimis sholat. Zakat, atuz zakat. Puasa tidak mengatakan berpuasa, tapi kutiba, diwajibkan. Jadi lihat gaya bahasanya berbeda-beda. Tidak ada yang menggunakan kata kerja perintah langsung seperti ini. Jadi akimis sholat, bukan salu. Ya, tetapi akimis sholat, menggunakan kata kerja qama yaqumu. Kemudian atu zakat, atayati itu adalah atu zakat. Begitu juga haji, hijjul bait. Jadi hijjul bait, jadi berhaji ke Baitullah, bukan berhajilah. Tapi hijjul bait manistata, berhaji ke Baitullah itu adalah wajib, manistata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Tapi khusus untuk belajar itu langsung kata qara'a yaqra'u iqra. Iqra, bacalah, ya. Ini langsung kata kerja perintah. Langsung ini namanya hamzah. Boleh dikata dari satu ayat ini, huruf pertamanya adalah hamzah. Hamzahnya atau alifnya ini bukan bagian daripada qara'a, tetapi namanya hamzah amr. Ini kan asal katanya tidak ada hamzahnya. Asal katanya adalah qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'an. Atau Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Ada yang begitu. Nah, di sini ada hamzah permulaannya. Namanya hamzah amr ini. Ya, artinya ditambahkan untuk menunjukkan bacalah. Ya, Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Setelah itu di ayat ketiga muncul lagi nih. Ya, Iqra. Sama tadi di atas ini, sama persis dengan ini. Iqra.
Jadi ini sama, Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Ya. Bahkan di sini kita lihat tidak ada objeknya. Kalau kita lihat sini, kalau di sini Iqra bismi, bacalah dengan nama. Kalau di sini Iqra, baca sajalah, baru ditambah dengan wa ini atau dan. Rabbuka dan Tuhanmu itu adalah Al-Akram. Jadi bacalah dan Tuhanmu itu adalah Al-Akram, maha maha mulia, maha pemurah. Ya. Baru kemudian berbicara tentang ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Karena dia Allah lah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana, ingat kalam ini ada khusus surat Al-Qalam. Allama yang dia Allah, Rabbuka itu yang mengajarkan al-insana manusia, malam ya'lam apa yang tidak diketahuinya. Jadi pengetahuan itu berkaitan langsung dengan Allah. Dia kan Allama di sini ada dia, ini dia. Ya. Dia Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi semua yang kita tidak ketahui dan sekarang kita ketahui adalah dari Allah. Dengan demikian gerak pengetahuan itu adalah gerak ilahiyah, gerak ketuhanan. Maka setiap keinginan kita untuk menambah pengetahuan itu adalah bagian daripada kerinduan untuk mengetahui dia. Jadi orang yang tidak ada girahnya, semangat, eagernya untuk berpengetahuan, untuk belajar, menunjukkan bahwa tidak punya semangat untuk merindukan Tuhannya. Kita ulangi lagi, mereka yang semangat belajarnya rendah, berarti semangatnya untuk menjumpai Tuhannya juga rendah. Karena untuk menjumpai Tuhan itu hanya dengan ilmu ini. Allamal insana malam ya'lam. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi setiap orang yang berpengetahuan itu adalah melahirkan kesatuan antara dia yang mengetahui dengan Allah yang diketahui. Dia yang maksudnya yang berpengetahuan, namanya kesatuan antara al-alim wal ma'lum. Jadi kalau kita berpengetahuan kita sebagai al-alim, dan dia Allah sebagai al-ma'lum. Dari mana kita tahu? Coba gabungkan dua ini. Alladzi, dia Allah yang. Jadi ini dia yang allama bil qalam, mengajarkan dengan perantaran qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Makanya yang dicegah, yang dicelah oleh Allah adalah ini tadi ya toga. Sama tadi di sini bunyi ayat kita. Ya, ini. Litogina ma'aba. Jadi kita lihat jemaah sekalian. Kala sekali-sekali tidak. Innal insana la yatagha. Ini kalanya digunakan juga pada surat An-Naba kita. Jadi amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, menggunakan kata ilmu juga sayalamun. Di sini katakan kalla innal insana la yatagha. Sekali-sekali tidak, manusia itu sungguhnya manusia itu la-nya adalah taukid, benar-benar ya toga telah memiliki sifat melampaui batas. Ini ya toga ini adalah fil mudhari. La ya toga benar-benar telah berbuat toga. Jadi kita sebut berbuat toga, berbuat sombong, arogan kapan? Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat dirinya istaghna. Dia melihat dirinya di sini an ra'ahu istaghna, apabila dia menganggap dirinya istaghna, merasa sudah cukup. Jadi orang yang berhenti belajar berarti sudah masuk kategori ya togo. Kenapa tidak perlu belajar lagi? Kita ulangi Pak sekalian. Kita announce ini karena tadi An-Naba itu adalah announcement. Dikatakan bahwa orang yang berhenti belajar dan tidak ada semangat untuk belajar lagi menunjukkan dia telah terkena penyakit togo. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah cukup. Buat apa lagi saya belajar? Nah inilah jemaah sekalian, makanya kalau kita lihat Islam berdasarkan Al-Quran ini benar-benar melahirkan pembelajar yang luar biasa. Dan ini hanya terjadi di Iran sekarang untuk negara Islam. Hanya Iran sekarang memiliki semangat pengetahuan yang luar biasa sampai masuk dalam 10 besar dalam penulisan jurnal dan artikel-artikel ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Apa sebabnya? Semangat belajar itu ada. Ya. Semangat belajar itu ada. Dan apakah ini adalah karena dia Syiah ataukah dia ini? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada juga di negara lain Syiah mayoritas, tapi tidak begitu. Jadi sangat boleh jadi juga dipengaruhi oleh kultur mereka yang merupakan warisan daripada kultur Persia itu. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, harusnya jemaah sekalian berbahagia kita melihat fakta-fakta dan kenyataan bahwa negara-negara yang disegani di dunia
adalah yang memiliki semangat pengetahuan yang tinggi. Cina sekarang menjadi sangat disegani, bahkan bisa mendamaikan negara-negara di dunia, bisa mencoba mendamaikan antara Ukraina dengan Rusia, bahkan mendamaikan antara Iran dengan Arab Saudi, dua cabang Islam yang agak susah dipertemukan selama ini. Bahkan di masyarakat kita mengatakan, sebagian mengatakan bahwa tidak mungkin bersatu antara Sunni dan Syiah, apalagi dengan Wahabi. Tetapi faktanya Cina bisa melakukan itu. Apa sebabnya? Karena dia punya pengaruh. Kenapa? Kita lihat tingkat edukasi di Cina itu luar biasa tingginya sekarang. Kalau kita lihat indeks pengetahuan sumber daya manusianya. Nah, jadi intinya jemaah sekalian, kita hanya bisa maju kalau kita berpengetahuan. Ulangi lagi, kita hanya akan bisa maju kalau berpengetahuan. Membaca doa perlu, tapi tidak akan pernah kita bisa maju hanya dengan doa-doa saja. Doa itu ada tempatnya tersendiri, tapi tidak bisa hanya dengan doa. Buktinya ayat pertama turun bukan ud'uni fastajib lakum, tetapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mau menerima Al-Quran atau di luar Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang merupakan kitab suci, dan cucu Nabi Ja'far Shadiq mengatakan bahwa kalau ada yang berbicara tentang Islam dan mengalamatkan kepada kami keluarga Nabi, dan itu tidak sama dengan Al-Quran, maka menunjukkan pasti bukan dari kami. Jadi kita lihat jelas sebagai ayat pertama itu adalah Iqra, dan kita lihat di sini Allah mengatakan bahwa neraka jahanam itu adalah litogina. Inna jahannama kanat mirsada litogina ma'aba. Dan ternyata apa itu toginya tadi? Dari kata toga tadi digunakan surat Al-Alaq, yaitu ar-ra'ahu staghna, apabila orang merasa dirinya sudah cukup, tidak perlu belajar lagi. Ya. Padahal Nabi berkali-kali mengatakan, ini hadisnya Nabi mengatakan bahwa belajar itu, menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ulangi lagi kata Nabi. Kita sudah lihat ayatnya, tapi apa kata Nabi? Belajar itu adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak mengenal umur, tidak mengenal istilah akhir balik. Kemudian belajar itu tidak mengenal jenis kelamin. Faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Belajar itu adalah wajib bagi setiap. Ada kata-kata kulli, jadi bukan kelompok. Tapi ala kulli, ingat, ala kulli pada tiap-tiap. Jadi faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Belajar itu adalah faridah, fardu, wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan ada hadis yang dipercaya sebagai hadis, walaupun sebagian menentangnya sebagai bukan hadis, yaitu belajarlah walaupun sampai di negeri Cina. Utlubul ilma walau kana fisin. Tuntutlah ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Pada saat itu negeri Cina tentu masih sangat jauh sekali. Sampai sekarang saja Cina itu disebut sebagai Asia Timur, ya, ataukah Far East, apa itu Far East, timur jauh, ya. Jadi Cina itu disebut dengan sudah timur jauh lagi, ya. Itu istilahnya. Kenapa? Karena memang dulu Cina itu jauh sekali, makanya disebut dengan East, tapi ada farnya, Far East, ya. Kenapa? Karena jauh sekali. Nah, tetapi Nabi mengatakan utlubul ilma walau kana fisin. Tuntutlah ilmu walaupun adanya ilmu itu di Cina. Dan kita lihat sekarang Cina menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, litogina. Siapa litogin tadi? Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada litogina ma'aba. Jadi Bapak sekarang kita pertegaskan kembali, jangan pernah berharap umat Islam akan bangkit disegani menjalankan tugasnya sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas apabila tidak membangkitkan kembali semangat belajarnya. Satu-satunya cara untuk menolong imam zaman adalah memperkuat semangat belajar umat Islam. Karena dengan apakah kita menolongnya kalau tidak dengan pengetahuan? Dengan senjata, orang lain lebih bagus senjatanya. Satu-satunya jalan yang bisa kita miliki adalah pengetahuan. Sekarang orang Islam tidak bisa bikin senjata yang lebih canggih daripada senjata negara Amerika, pasti dicegat. Lihatlah misalnya Iran dihalang-halangi untuk mengembangkan teknologi nuklirnya. Tetapi belajar, tidak ada yang bisa menghentikan kita belajar. Seandainya pun kita di penjara pun bisa belajar. Seandainya pun diisolasi di sebuah pulau yang jauh, di pulau jauh pun kita bisa berpikir. Yang namanya berpikir tidak akan pernah bisa. Nabi Yusuf bisa dipenjara oleh Zulaikha,
tetapi pikirannya tidak akan pernah bisa dipenjara. Apa sebabnya? Hakikat kemerdekaan manusia ada pada pikirannya yang selalu ingin merindu kebenaran. Jadi neraka jahanam litogina ma'aba. Jadi kita sampaikan lagi, neraka jahanam itu adalah litogina ma'aba. Jadi penyebab mukadzib di surat Al-Mursalat adalah karena tidak mau belajar. Merasa dirinya sudah cukup. Iblis itu seperti itu, merasa dirinya sudah cukup. Saya kan sudah lebih baik dari dia, sudah merasa cukup. Jadi oleh sebab itulah yang dikecam dalam Al-Quran itu merasa diri sudah cukup, bahkan merasa diri sudah bersih. Sudah merasa cukup dengan ritual-ritualnya, dengan munajat-munajatnya. Maka tidak perlu lagi belajar. Maka Allah mengatakan, labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana, labisina, mereka tinggal fiha di dalam neraka jahanam itu, ahqaba, untuk masa yang lama sekali. Saking lamanya tidak ada batasnya tentunya. Jadi kata-kata ahqaba di sini untuk memberikan penjelasan betapa lamanya orang di neraka. Ahqaba itu secara bahasa artinya berabad-abad. Jadi secara bahasa ini berabad-abad. Satu abad itu kan 100 tahun. Bayangkan berabad-abad. Jadi agama itu Al-Quran itu memberikan pengertian kita tentang waktu itu dengan menggunakan ruang waktu, karena kita hanya bisa membayangkan sesuatu dengan ruang waktu. Ini yang disebut dengan ayat mutasyabihat, menyerupakan dengan waktu. Seperti misalnya malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kata 1000 itu kan bilangan. Malaikat berjalan dengan 1000 sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. 1 hari dalam perhitungan malaikat berjalan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Alfasana. Jadi itu adalah perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa paham bahwa yang dibicarakan sebetulnya adalah sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi labisina fiha ahqaba. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui majelis yang mulia ini majelis Al-Quran, kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti belajar. Jadi kalau belajar itu sebagai wiridan tertingginya. Jadi kalau belajar itu sebagai munajat tertingginya. Jadi kalau belajar itu sebagai ibadah paling tertingginya jemaah sekalian. Karena ayat pertama turun bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah berhaji, bukan perintah umroh. Tetapi yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Read, bacalah, belajarlah. Inilah jemaah sekalian, sehingga jangan sampai kita berhenti belajar sampai tua jemaah sekalian, sampai mati bahkan. Jadi kita harus belajar sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Lahdi itu lahat, sampai liang lahat. Jadi kita harus berjanji di hadapan Allah, ya Allah, saya ingin belajar sampai liang lahat. Ya. Jangan seperti di beberapa tempat, baru terhambat sedikit, sudah susah, tidak mau belajar lagi. Sudah merasa cukup dengan ritual-ritual saja. Ingat jemaah sekalian, belajar dan belajar. Bapak sekalian, kita bersaksi bahwa Bapak Ibu sekalian mengikuti tadabbur di sini adalah orang-orang yang juga masuk kategori haus akan belajar. Kenapa? Bayangkan bertahun-tahun Bapak Ibu ikut belajar luar biasa. 3 kali 1 pekan, 1 minggu. Senin, Rabu, dan Jumat. Ini kan luar biasa jemaah sekalian. Nah, jadi oleh sebab itulah mudah-mudahan semangat ini Pak sekalian kita pertahankan sampai kapan? Sampai Allah mengirim malaikat maut menjemput kita kembali kepadanya. Karena kita ingin memenuhi sabda Nabi bahwa belajar itu adalah wajib dari buayan sampai ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Jadi labisina fiha ahqaba, di sana dia tinggal berabad-abad lamanya atau selama-lamanya. Di mana? Di neraka jahanam. Jadi kalau kita baca tadi tiga ayat ini bisa kita jadikan satu pengertian. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba. Jadi pernyataan di awal, neraka jahanam itu, sesungguhnya neraka jahanam itu dibuat sebagai tempat, disediakan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang toghah. Jadi neraka jahanam untuk apa? Untuk yang toghah. Tidak dikatakan untuk orang yang tidak salat. Tidak kita temukan itu. Tidak dikatakan untuk orang yang yang tidak puasa, bukan. Tetapi inna jahannama kanat mirsada li untuk siapa? Togi nama aba labithina fiha ahqaba. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita semuanya terhindar dari itu, karena dapat kita bayangkan kalau kita masuk di sana, ya. Dan apa yang terjadi kalau kita masuk dalam neraka jahanam? Lihatlah jemaah sekalian ayat berikut ini, ya.
yaitu la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka jahanam itu sepanjang berabad-abad tadi tidak pernah merasakan. Jadi la yazuquna, ini la yazuquna, tidak pernah merasakan. Dari kata rasa itu zauk, zaka yazuku, kamu gitu. Jadi mereka tidak merasakan fiha, di dalam neraka jahanam itu selama berabad-abad atau selama-lamanya bardan. Bardan itu adalah ya, barit itu tuh dingin ya. Sejuk ya, bahasa kitanya sejuk. Jadi la yadzuquna fiha bardan, di dalam neraka jahanam tadi itu tidak pernah merasa sejuk. Apa artinya jemaah sekalian? Karena mereka adalah orang-orang yang berhenti belajar. Berarti ilmu itulah yang mendatangkan kesejukan. Mereka tadi yang berhenti belajar, neraka jahanam tadi adalah litoghi nama apa? Karena mereka itu tidak pernah mau belajar. Nah, berarti ilmu itu adalah kesejukan. Ilmu itu mendatangkan rasa sejuk dalam jiwa manusia. Maka jemaah sekalian, kebahagiaan tertinggi itu dicapai oleh mereka yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Bukan semangat belanja yang tinggi, bukan semangat makan yang tinggi, bukan semangat minum yang tinggi, tetapi semangat belajar yang tinggi. Jadi kita sekarang dengan puasa, Bapak sekalian, kita harus merubah bahwa keserakahan belajar kita lebih tinggi daripada keserakahan makan kita. Nabi mengatakan bahwa yang namanya iri hati itu tidak boleh kecuali pada orang iri hati terhadap orang yang rajin belajar. Yang namanya serakah itu tidak boleh, kata Nabi, kecuali pada serakah dalam pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan. Apa sebabnya? Karena setiap ilmu yang kita dapatkan akan mendatangkan kesejukan, dan mereka tadi litogina yang tidak mau belajar lagi, maka kemudian la yazuquna fiha barda, di dalam neraka itu mereka tidak merasakan lagi barda, yaitu barid, yaitu rasa sejuk. Dan tidak merasakan rasa sejuk artinya panas saja. Yang namanya panas selalu ingin minum, tetapi mereka tidak menemukan minuman. Wala syaraba. Dan di sana mereka tidak menemukan minuman. Jadi kalau orang tidak sejuk kan pasti panas, minimal gerah. Dan orang gerah atau panas pasti selalu ingin minum. Semakin panas cuaca, semakin kita gampang haus. Tetapi di sini kita lihat berabad-abad tinggal di dalamnya, la syaraba. Apa sebabnya? Karena minuman yang sejuk itu hanya untuk orang-orang yang tadi innal abrara yashrabuna. Ingat pembahasan kita di surat apa? Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hanya orang abrar itulah yang bisa minum. Kalau toh nanti yang seperti ini minum, nanti minumnya adalah air panas dan kotoran. Ulangi lagi, air panas dan kotoran. Ya, sedangkan orang yang disebut dengan al-abrar, innal abrara, ini masih ingat surat Al-Insan? Surat Al-Insan itu apa namanya? Imma syakira imma kafura, baru inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah fajura tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarra mustaq, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian, fiha bardan wala syaraba. Di sana tidak menemukan rasa dingin sejuk dan tidak juga minuman. Jadi la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak ada minum. Jadi Bapak bisa bayangkan inilah. Jadi dengan ayat ini Bapak bisa bayangkan, pertama tadi masuk dalam neraka itu bertahun-tahun, berabad-abad, bukan tahun-tahun, berabad-abad. 1 abad 100 tahun. Ya. Lalu kemudian di sana tidak merasakan rasa sejuk dan panas, tetapi tidak menemukan minuman. Kalau tak ada minuman seperti dari berikut ini. Ya. Kalau tak ada minuman, kita lihat ini air kotor. Ini kita lihat saja airnya. Ya, kalau kita lihat Bapak sekalian, kita lihat airnya ini. Ya. Kalau kita lihat airnya ini adalah air yang kotor ya. Ini. Ya. Air yang kotor. Ya, yang keluar dari sini juga kotor. Ya, jadi. Nah, baru kemudian Allah berfirman, illa hamima wa ghassaka. Jadi la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa. Mereka tidak merasakan barda, yaitu rasa sejuk di dalamnya, dan juga mereka tidak bisa mendapatkan minuman untuk mengobati rasa panasnya, illa, kecuali minumannya itu apa? Hamiman, yaitu air mendidih.
minumannya adalah hamima. Jadi Bapak sekalian Bapak bayangkan kalau haus sekali tiba-tiba dikasih air mendidih. Hamiman itu bukan hanya air panas, air mendidih. Ya. Illa hamima wa ghassaqa, dan kotoran. Ya. Dan ini adalah isinya kotoran. Jadi yang namanya abses itu Pak itu kan kotoran, buangan daripada tubuh kita. Ya, kalau kita punya luka itu kemudian ada kotorannya namanya illa hamima wa ghassaqa. Jadi mereka tidak dapat minuman kecuali air yang mendidih dan kotoran wa ghassaqa. Dan apa kata Allah? Jazaan wifaqa. Jazaan wifaqa sebagai imbalan yang memang sepadan, setimpal, setara ini. Sebagai jazaan imbalan yang wifaqa ini. Jadi setara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tinggal milih sekarang di dunia rajin belajar supaya kita tidak masuk kata togina atau di akhirat kita mendapatkan seperti ini. Ya, ingat tadi dari atas ya, kata-katanya bahwa inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba la yazuquna fiha bardan wala saraba illa hamima wa ghassaqa jazaan wifaqa. Jadi Allah mengatakan itulah imbalannya setimpal. Jadi artinya ketidakinginan belajar di dunia itu ya timpalannya atau jasanya, balasannya ya seperti ini. Kenapa kira-kira Pak sekalian? Karena hakikat manusia itu kan pada jiwanya, dan substansi core daripada jiwa, the core of jiwa kita itu adalah akal pikiran, rasionalitas. Ya. Itulah sebabnya kita diberikan agama. Kenapa? Karena kita berakal. Dikatakan dalam sebuah hadis ad-dinu huwal akal. Jadi ad-dinu huwa al-aqlu. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang tidak berakal. Tidak ada agama bagi hewan karena juga hewan tidak berakal. Jadi ad-dinu huwal akal. La dina liman la aqla lahu. Nah sekarang kalau agama itu adalah akal dan tidak ada agama bagi orang tidak berakal, makanya manusia pun yang aslinya sudah ada akalnya nanti diwajibkan agama apabila akil balik. Kita tanya, kalau begitu apa fungsinya akal? Yaitu untuk berpengetahuan. Karena akal itu adalah diberikan sifat dinamis, move, bergerak terus-menerus. Jadi akal itu selalu ingin move, bergerak dan bergerak, dinamis, ya, mobile. Dari mana mobilitasnya? Dari yang sudah diketahui menuju yang belum diketahuinya. Dari mana move-nya? Move-nya adalah dari yang sudah diketahui menuju yang belum diketahui. Sehingga apa artinya? Akal itu selalu ingin menyingkapkan misteri-misteri dan rahasia-rahasia. Karena segala sesuatu yang belum kita ketahui namanya misteri, namanya rahasia. Atas dasar itulah manusia diberikan penghormatan dengan akalnya. Karena tidak ada yang menjadi misteri bagi orang berakal. Dan apa yang disebut dengan misteri, Pak sekalian? Apa yang disebut dengan misteri, rahasia? Jawabannya kegelapan. Ketika masih misteri kan masih gelap, belum kita tahu apa yang terjadi. Nah, mereka kegelapan. Jadi ketidaktahuan itu adalah kegelapan. Jadi orang yang memelihara ketidaktahuan, hakikatnya memelihara kegelapan. Ulangi lagi Pak sekalian. Orang yang memelihara ketidaktahuan adalah memelihara kegelapan. Dan berarti orang yang tidak punya semangat untuk belajar, tidak punya semangat untuk keluar daripada kegelapan. Ulangi lagi pernyataannya, proposisinya. Orang yang tidak punya semangat untuk berpengetahuan, berarti tidak punya semangat untuk keluar daripada kegelapan. Illa hamima wa ghassaqa jazaa wifaqa. Jazaan wifaqa sebagai imbalan balasan. Jaza yang setimpal, yang setara. Dan jemaah sekalian berbahagia, tidak ada satupun aktivitas kita yang luput dari pengetahuan Tuhan. Dihitung, dihisap satu persatu. Ini ilustrasi kita adalah ilustrasi kalkulator yang terus mencatat dan mencatat. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Nah, mereka berharap, mereka manusia-manusia yang seperti tadi, yang disebut dengan litogina. Innahum sungguhnya mereka itu, jadi humnya di sini mereka tadi, litogina. Togina tadi itu kan adalah jamak ya. Dari kata togu, togat. Togina itu adalah toguna. Ya. Litogina tadi adalah innahum, sungguhnya mereka itu kanu adalah. Jadi ini adalah kanu adalah layar juna hisaba. Tidak pernah berharap akan perhitungan. Karena perhitungan itu adalah bersifat rasional.
bersifat eksakta dan itu adalah pengetahuan yang paling presisi. Ingat juga sekalian, pengetahuan yang paling presisi itu adalah yang eksakta karena dialah yang rasional, matematis. Antara logika dan matematika itu tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini adalah logika, ya. Ini bahasa Indonesia logika, kalau Inggrisnya logik, ya. Logika, mantiki di sini adalah matematik, ya, math, ya, matematik. Apa sebabnya sama? Karena sama sebetulnya. Logika ini adalah dalam bentuk pernyataan-pernyataan, proposisi. Sedangkan kalau proposisi-proposisi itu dirubah menjadi lambang-lambang bilangan, jadilah matematika. Jadi matematika itu adalah sebetulnya adalah dari logika. Jadi matematik dan logika itu sama-sama, yaitu hanya berada dalam pikiran, tidak punya wujud luaran. Jadi logika dan matematika tidak punya wujud luaran. Ketika matematika kita bawa keluar, itu bukan matematika lain, namanya fisika. Sudah menjadi yang lain. Contohnya kita lihat, itu saya punya sapi 3 dan kambing 4. Berarti saya punya hewan piaraan ada 7. Nah itu adalah sebetulnya sudah peternakan itu. Ya, sudah bicara tentang peternakan. Sudah bicara tentang fisika namanya. Nah, jadi ini semuanya adalah murni di dalam pikiran jemaah sekalian berbahagia. Dan ini menggunakan kata hisab. Dalam bahasa Arab itu matematik itu namanya al-hisab, ya, perhitungan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka itu adalah la yarjuna hisaba. Tidak pernah berharap adanya perhitungan. Kata tidak pernah berharap adanya perhitungan bisa diartikan mereka paling benci kepada pengetahuan yang presisi. Ya. Karena kalau kita belajar itu pasti berhitung. Kan dari yang kita sudah ketahui menuju yang belum diketahui kan berarti berhitung. Berapa yang kita sudah ketahui dan berapa yang belum kita ketahui, kan begitu. Begitu kita karena kalau yang kita sudah ketahui ditambah dengan yang belum diketahui kan kalau di matematika kan minus, negatif. Yang kita sudah ketahui adalah positif. Ya, katakanlah itu pengetahuannya benar positif. Yang kita belum ketahui pasti negatif. Nah, coba kalau positif ditambah negatif sekalian. Kalau banyakkan negatifnya kan hasilnya negatif. Misalnya positif 3 ditambah negatif 6. Kan hasilnya negatif 3. Kan begitu Pak sekalian. Positif 3 ditambah negatif 7. Kan pendapatannya negatif 4. Kan begitu Pak sekalian. Tapi kalau positif 7 ditambah negatif 3 kan pendapatannya 4. Karena sama dengan 7 dikurang 3. Nah, jadi jemaah sekalian pengetahuan kita seperti itu juga. Coba bayangkan Bapak sekalian. Kalau yang kita belum ketahui masih lebih banyak daripada yang kita sudah ketahui. Berarti kan masih minus kita ini. Nah, ini harus kita kejar agar jangan sampai minus di hadapan Allah. Kapan kamu menjadi plus dan tidak ada minusnya? Apabila kita mengetahui rahasia segala rahasia. Sirrul asrar, gaibul guyub. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah tahu itu, berarti sudah tahu seluruh rahasia-rahasia. Dan artinya apa? Tidak ada lagi angka negatifnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah berharap akan hisab, perhitungan. Bapak sekalian, ini kita ambil ilustrasi rekaman. Ini kalau kita punya komputer punya begini di dalamnya nih. Baik yang lama ataupun yang bersifat semacam SSD itu merekam seperti ini. Jadi di dalam komputer kita atau kayak kaset berputar itu merekam. Ya, jadi merekam. Kalau Bapak sekalian ada yang merekam sekarang ceramah kita itu pasti seperti ini modelnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi semuanya terekam di sisi Allah SWT. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak dicatat. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan yang sangat. Wa kadzdzabu. Jadi muncul lagi Pak sekalian. Ini berarti ketemu lagi dengan surat Al-Mursalat. Al-Mursalat, Bapak Ibu masih ingat yang berulang-ulang? Wailu yaumaidin lil mukadzibin. Ini kan kadzdzabu. Mukadzib orangnya, mimnya itu menunjukkan isim fa'il. Kalau di sini adalah kadzdzaba yukadzibu. Ini kadzdzaba yukadzibu, bentuk jamaknya kadzdzabu. Ini kadzdzaba kalau bentuk tunggalnya. Dia satu laki-laki, huwa kadzdzaba. Karena ini adalah hum kadzdzabu. Jadi orangnya namanya mukadzib. Ya, orang yang mendustakan. Jadi wailu yaumaidin lil mukadzibin. Wa kadzdzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya, ini ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami kan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ada yang diam dan ada yang berbicara. Kidzaba, dengan kedustaan yang sangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadinya penyebab orang mendustakan itu karena tidak mau belajar.
Jadi kalau ada orang mengaku menerima tetapi tidak belajar, berarti sebetulnya ya boleh sini katakan itu adalah pernyataan yang sifatnya hoax. Ya. Jadi wakadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala sesuatu kulla syai'in ini kulla syai'in ahsainahu kitaba dalam sebuah kitab. Di kitab apa yang dimaksud di sini Pak sekalian? Coba kita lihat di dalam surat Yasin. Ini kata-kata ahsaina kita temukan di surat Yasin. Surat Yasin gampang. Surat 36 ayat 12. Ya. Ini ayat ini muncul mirip dengan surat Yasin. Tidak persis sama tapi mirip. Jadi di surat Yasin ini kan surat 36. Ayatnya 12. Coba. 36 kan dibagi 12 kan 3. 3 kali 12 kan adalah 36. Ya, jadi begitu. Coba kita lihat di sini. Dan itu bicara perhitungan tadinya. Kita lihat surat Yasin ya. Surat yang ke-36 ya. Ini dia. Ayatnya 12. Ini dia. Coba lihat jemaah sekalian. Ini 36:12. Inna sungguhnya kami, nahnu kami, nuhyi yang menghidupkan, al-mauta yang mati. Wa naktubu dan mencatat. Menulis. Ma qaddamu apa yang mereka perbuat. Wa asarahum dan jejak-jejak mereka. Jejak-jejak digital kalau istilah sekarangnya. Jejak-jejak kehidupan mereka. Wa kulla syai'in. Perhatikan ya sekalian. Wa kulla syai'in. Sama nggak? Ya, saya lihat di sini. Ya. Wa kulla syai'in. Perhatikan ini Pak. Ya. Ini. Jadi kita lihat di sini nih, persis sama tadi atau mirip kecuali yang ini nanti kita lihat nih. Ya. Wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami kumpulkan, kami hitung fi imamin mubin. Coba lihat bayangkan sekalian. Jadi wa kulla syai'in ahsainahu kalau di sana fi imamin, kalau di sini adalah kitaban atau fi kitabin. Kalau kita pakai fi kitabin. Karena tidak pakai fi kitaban. Ya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaban. Dan segala sesuatu kami kumpulkan menjadi sebuah kitab kalau di sini. Nah, kitab itu apa? Apa kitab yang mengumpulkan semua itu? Ternyata surat Yasin menjawabnya, di dalam diri imam yang nyata. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Apa sebabnya? Karena imam itu identik dengan seluruh pengetahuan. Maka dia adalah mencatat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Begitulah juga di sini jemaah sekalian, wa kulla syai'in ahsainahu kitaban. Saya kira jelas jemaah sekalian hubungan antara siapa yang didustakan di sini, yaitu kitaban. Siapa yang didustakan di sini? Imamun mubin. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ayat terakhir yaitu ayat yang ke-30. Ini adalah anggaplah ini neraka. Kita masuk dalam neraka. Lalu kemudian di dalam tidak bisa keluar seperti ini. Coba Bapak sekalian bayangkan dengan seperti ini, ahli neraka. Ya. Beginilah perilakunya mereka nanti di sana. Mau keluar tidak bisa seperti ini. Ya. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Lalu kemudian Allah dan malaikat berkata di sana, fazuku rasakanlah. Oh, kenapa menggunakan kata fazuku? Karena rasanya dulu di dunia tidak digunakan untuk merasakan yang menjadi objek tertinggi daripada rasa. Kan itu kan rasa diberikan kepada kita. Ya. Rasa diberikan kepada kita. Tetapi apa yang kita ingin rasakan? Kebanyakan kita kan ingin merasakan makanan, kuliner. Ingin merasakan sejuknya wilayah tertentu, daerah tertentu. Padahal sebetulnya rasa itu adalah bentuk lahiriah daripada cinta. Jadi rasa itu sebetulnya adalah satu bungkus dengan cinta. Rasa dan cinta tidak bisa dipisahkan. Makanya cinta itu masuk kategori rasa. Ya. Makanya disebut dengan rasa cinta. Nah, jemaah sekalian, untuk apa itu sebetulnya rasa? Zauq, untuk merasai Allah. Karena kita tidak bisa, karena Tuhan itu kan bukan benda. Tuhan itu bukan warna. Tuhan itu bukan rasa pahit dan manis. Lalu bagaimana caranya kita menikmati dalam tanda petik Tuhan? Yang menggunakan rasa kita. Jadi Allah memberikan rasa kepada kita untuk merasakan Tuhan sebetulnya. Setelah rasionalitas kita, akal kita bekerja, puncaknya adalah ketika sampai di puncak, akal tidak bisa bekerja lagi. Yang bekerja adalah rasa.
Maka cinta itu lebih tinggi daripada rasionalitas. Puncak rasionalitas itu adalah cinta. Dan cinta sendiri kita sudah bicarakan tadi pagi adalah Allah. Jadi fazuku falan nazidakum illa adzaba. Fazuku maka rasakanlah. Falan nazidakum. Di dalam neraka tidak ada kami tambahkan kecuali azab. Kenapa dia ahli neraka tadi yang dirasakan adalah penderitaan? Karena rasanya di dunia bukan digunakan untuk merasai Tuhan. Tetapi yang digunakan adalah merasai benda-benda duniawi. Yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah fata morgana. Sifatnya fata morgana. Nah sekarang karena tidak pernah merasai Tuhan, tidak pernah Tuhan hadir dalam rasanya, maka sekarang Tuhan mengatakan kepadanya, sekarang baiklah, fazuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah azab api neraka, dan setiap kali kalian berusaha untuk keluar daripadanya, tidak akan pernah keluar kecuali hanya bertambah azab kalian. Falan nazidakum, kami sekali-sekali tidak akan menambahkan kepada kalian illa adzaba, kecuali azab. Jadi ditambah kecuali azab saja. Nah jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilah apa namanya? Manfaat daripada puasa kita. Karena dengan berpuasa itu kita mampu melawan apa yang kita lawan pada puasa? Hawa nafsu kita. Apa itu hawa nafsu? Ego kita. Apa ego yang paling berbahaya? Yaitu ketidakinginan untuk belajar lagi. Keakuan yang paling berbahaya adalah ketika aku sudah merasa cukup. Seperti tadi surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Padahal inna ila rabbikar ruja'a. Padahal kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruja'a. Padahal sebetulnya kita ini harus kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah kalau tidak mau belajar lagi? Merasa cukup. Jadi satu-satunya jalan untuk rujuk itu kembali. Satu-satunya jalan untuk rujuk kepada Allah, ingat dari kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita rujuknya kembali kepada Allah, tidak ada kecuali ilmu. Makanya ayat pertama adalah ilmu, Iqra. Cobalah lihat ini jemaah sekalian. Jadi yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kemudian ayat 6-nya tadi kalla innal insana layatagha. Makanya yang tidak mau belajar lagi disebut dengan tagha. Padahal yang dituju apa? Ar-ruj'a, rabbikar ruj'a, ila rabbikar ruj'a. Kepada Tuhanlah kita menuju. Dan apa yang menggerakkan kita kepada Tuhan? Pengetahuan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, ceramah ini pada petang hari terutama Al-Fakir tujukan kepada diri Al-Fakir sendiri supaya terus-menerus memiliki semangat belajar. Dua hal yang harus kita miliki Bapak Ibu sekalian itu semangat belajar dan mengajar. Learning and teaching atau teaching and learning. Jadi mengajar dan belajar ini tidak boleh terpisah. Orang yang mengajar harus belajar juga. Orang yang belajar suatu saat harusnya bisa mengajar. Jadi teaching inilah pekerjaan paling tinggi. Inilah ibadah yang paling tinggi. Karena inilah yang paling pertama disampaikan dalam Al-Quran. Dan satu-satunya cara untuk menemukan, menyingkapkan rahasia-rahasia menyelimuti Allah adalah dengan berilmu. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 5 rasa duniawi kita tadi kita dah kenal pasti dengan jelas. Kemudian dalam 7 perjalanan nafs kita sampai kita meninggalkan alam rasional dan juga alam-alam lain, lalu ke makam zaud tadi. Soalan saya, bagaimanakah nafs tadi menjiwai tafsiran zaud tadi yang kita tak kenal pasti secara hakikinya tadi. Beri pencerahan bagi kami yang rendah ilmu ini, Ustaz. Afwan semua, ma'aziratin, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu Mas berbahagia, zauk, rasa, selama dia belum merasa, maka itu belum merasa. Ulangi lagi Mas sekalian. Rasa selama belum merasa, ulangi lagi, rasa sebelum merasa itu bukan rasa, tetapi masih konsepsi.
Seperti mana kalau kita berbicara tentang manis, pahit, asin, selama itu masih dibicarakan, maka itu bukan pahit, manis, dan asin. Bukan rasa namanya, itu masih pembicaraan, konsepnya. Jadi kalau kita katakan lidah kita memiliki beberapa rasa, ada rasa manis, asin, dan pahit, nah itu namanya bicara, konsep, faham, bicara tentang teori. Selama bicara tentang konsep atau teori, masih wilayah ilmu, masih wilayah pengetahuan, berarti belum puncaknya. Kapan puncaknya? Ketika merasa. Kapan? Yaitu ketika gula itu bersentuhan langsung dengan lidah kita. Karena lidah adalah alat perasa, dan gula adalah objek yang dirasai. Jadi pada saat gula itu sudah kita simpan di lidah, nah itu sudah menyatu tuh, itu sudah bukan teori lagi, sudah bukan konsepsi, sudah bukan faham, sudah bukan mafhum namanya, tetapi itu sudah zauq. Nah begitulah juga selama kita masih berbicara tentang rasa, tentang ketuhanan, maka itu adalah bicara tentang wilayah akal, wilayah rasionalitas. Itu masih bicara wilayah hikmah, wilayah filsafat. Nah, kapankah zauq kita merasakannya sungguhnya? Ketika tidak ada lagi kata-kata. Ketika rasio berhenti bekerja. Ketika proposisi sudah tidak dibangun lagi. Pokoknya semuanya diam. Pada saat itu sudah tidak ada lagi kecuali hanya kesatuan antara yang merasai dan dirasai. Antara yang mengetahui dan diketahui. Jadi rasa muncul ketika terjadi kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Yaitu terjadi ittihad bainal alim wal ma'lum. Terjadi kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui, maka itu adalah rasa namanya di sana. Nah, dengan demikian Mas Kaiser berbahagia, kalau kita bicara tadi tentang tingkatan-tingkatan nafs, dari nafsul ammarah, nafsu lawamah, nafsu marhamah atau mulhamah, kemudian nafsu mutmainnah, kemudian naik lagi nafsu radiyah, terus nafs mardiyah, terus terakhir yang ketujuh kamilah. Nah, Mas Kaiser berbahagia, nanti sampai pada puncaknya itu rasa ketika kita sudah sampai pada tingkat radiyah. Maka dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu artinya apa? Tenang. Berarti sampai di situ kerja-kerja akal. Jadi kerja akal sampai di situ. Namanya radiyah. Apa namanya mutmainnah? Sudah tenang. Artinya akal sudah menemukan semuanya. Nah, tinggal dipanggil lah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, ini tadi kata rujuk. Bapak sekian perhatikan tadi. Ila rabbikar ruja'a. Ya, ila rabbikar ruja'a. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau ingin merasakan Tuhannya, rasa Tuhannya adalah harus ridho dan diridhoi. Radiyah disambung radiyatan mardiyah. Itu sudah menyatu di situ. Yang diridhoi dan meridhoi sudah menyatu. Radiyatan mardiyah. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, sudah punya kans. Disitulah para nabi-nabi terangkat menjadi insan kamil. Jadi namanya kamilah. Radiyatan mardiyah, baru kemudian pada khulifi ibadi. Siapa ibadi di situ maksudnya? Yaitu insan kamil yang sudah sampai pada tingkat nafs kamilah. Jadi di dalam surat Al-Fajr itu tidak disebutkan kamilahnya. Kenapa? Karena ada di ibadi. Yang ada di sana adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai di situ. Baru pada khulifi ibadi wa dakhuli jannati. Barulah bergabunglah kepada ibadi. Siapa ibadi? Yaitu hamba-hambaku yang kamilah, insan kamil. Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, jadi yang paling diinginkan Allah dari kita sebetulnya adalah berjalan, bergerak, terus-menerus musafir, namanya safar. Persoalan sampai atau tidak bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita hanya berusaha untuk terus-menerus merasa kotor, dan karena kita kotor, kita merindukan yang suci. Kita merasa bodoh, seperti kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka kita ingin belajar terus-menerus. Siapa yang tidak ingin belajar terus-menerus berarti sudah merasa pintar. Makanya beda antara jawaban malaikat dengan jawaban iblis. Kalau iblis mengatakan, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Tapi kalau malaikat, la ilma lana, saya belum punya ilmu. La ilma lana, kami tidak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang kamu ajarkan kepada kami.
Ketika malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, berarti malaikat mengatakan bahwa ilmu itu adalah alat yang menyatukan antara hamba dengan Tuhannya. Cuma malaikat baru sampai tingkat itu. Tidak bisa sampai ke atas, yaitu menyatunya rasa antara hamba dengan Tuhannya, seperti yang terjadi pada insan kamil. Itu sebabnya malaikat disuruh sujud kepadanya. Begitu Pak sekalian. Berikutnya lagi, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukur Ustaz. Luar biasa. Ilustrasinya tadi yang saya mau sedikit dalami Ustaz ya, soal garam dengan lidah tadi gitu. Iya. Kepenyatuan itu masuk akal banget menurut saya itu. Untuk mengetahui. Itu kan yang sifatnya di luar gitu, material gitu. Dan itu kita lihat dan bisa kita rasakan. Dan lidah itu merupakan alatnya gitu. Nah, itu zauk ini, itu alatnya apa gitu? Apakah hati atau ada perangkat lain gitu yang menjadikan sebuah alat untuk pemenyatuan tadi itu, atau sama sekali tidak ada lagi gitu loh yang semuanya fana gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanyakan apakah instrumennya, apa toolsnya, apa perangkatnya, apa alatnya, yaitu nafs. Ya, jadi nafs lah sebetulnya. Makanya supaya nafs kita ini merasakan Tuhan, ibaratnya supaya lidah kita itu merasakan garam atau gula, dilepaskan perbannya dulu lidahnya. Coba misalnya kalau lidah kita diperban pakai lakban, ya pakai plester, baru kemudian kita simpan gula di lidah, apakah terasa? Ya tidak. Walaupun gula sudah ada di atas lidah, saya katakanlah lidah ini ada di sini, tapi kalau dia dilakban, ditutup, di plester, tidak merasakannya. Ya seperti itu. Nah, plesternya itu disebut dengan hijab. Jadi itu hijab namanya. Nah, jadi caranya cuma sebagai nafs kita itu harus dilepaskan hijabnya. Apakah hijab itu? Hijab itu hawa nafsu. Jadi hawa kita itulah yang menghijabi sebetulnya. Itulah halimunnya, itulah awannya. Maka dikatakan dalam Al-Quran wa amman khafa maqama rabbi, surat An-Nazi'at, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi wa amman khafa maqama rabbi, adapun orang-orang takut kepada maqam Tuhannya. Wa amman khafa maqama rabbi, adapun orang takut kepada kebesaran Tuhannya. Apa yang dilakukannya? Wa nahan nafs 'anil hawa. Dia membentengi nafsnya jangan sampai dikuasai oleh hawanya. Artinya membersihkan nafsnya. Jangan sampai diselimuti, diplester, dilakban. Oleh siapa? Oleh hawanya. Karena hanya dengan begitulah nafs kita bisa merasai Tuhan. Makanya Allah berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak pernah mencermati nafs-nafs kalian? Kenapa tidak pernah mengurusi, kira-kira gitulah. Kalau kita ada kotoran di wajah, gampang kita mengurusinya. Bahkan orang mau bayar ratusan juta. Ya. Kalau ada orang punya flek, terutama biasa ibu-ibu, langsung pergi ke salon, bayar berapa juta pun dia mau, jemaah sekalian. Tetapi kalau ada flek di hati, jarang orang mengobatinya. Ya. Padahal jemaah sekalian berbahagia, sehalus-halusnya wajah kita, tubuh kita, ujung-ujungnya nanti jadi tanah. Yang akan kembali kepada Allah adalah jiwa kita. Tapi sayang, seribu sayang karena kita tertipu, Bapak sekalian, untuk halusnya muka kita, kulit kita, orang bisa mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta. Tetapi untuk jiwanya sangat sedikit, Bapak sekalian. Orang berkorban untuk kepentingan kebersihan jiwanya. Jadi oleh sebab itulah, nafs inilah yang harus kita perhatikan. Makanya wanahan nafs anil hawa, baru fa'innal jannata hiyal ma'wa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam surat Al-Fajr tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terima kasih banyak Pak Nur dan Ustaz Wahidin yang telah mengajukan pertanyaan. Waktu kita sudah sampai, kita akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada di chat, kalau ada di chat kita jawab dulu sedikit. Nah, tidak ada jemaah sekalian ya. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.